Baik, terkait kasus sindikat perdagangan bayi internasional ini kita langsung saja akan membahasnya dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Yasra Putra. Selamat sore, Bang Yasra Putra. Selamat sore, Bang Indra, Mas Indra. Baik, Bang Yasra, kalau Anda melihat kasus adanya perdagangan bayi ya, ini masuk dalam TPPO tapi spesifik perdagangan bayi ini, apakah KPAI juga punya catatan tersendiri terkait kasus ini atau sebenarnya sudah banyak sejak lama laporan-laporan terkait perdagangan bayi ini? Iya, sebetulnya peristiwa ini kan peristiwa berulang ya. Di tahun yang lalu misalnya Polda DIY mengungkap ada oknum bidan memakai fasilitas kliniknya juga hampir sama gitu ya, dengan cara ketika ibu hamil ini tidak mampu membayar persalinan, maka modusnya sama, akan ada orang yang akan mengasuh gitu ya. Dan selanjutnya sebetulnya mereka perjualbelikan gitu ya. Kemudian di tahun ini juga kita dapat apa yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat gitu ya, terkait sangat mudah kita temukan di Facebook ya, akun Facebook gitu ya, dengan pengikut 6.000 sampai 9.000 orang gitu ya, dengan membuat akun adopsi bayi gitu ya, dan itu bahkan per provinsi dibuat akun tersebut gitu ya. Nah oleh sebab itu saya kira tentu kami pertama mengapresiasi Polda Jawa Barat mengungkap kasus perdagangan lintas negara ini, terutama anak gitu ya. Dan kami mendorong agar ini dibuka seluas mungkin ya terkait TPPO ini, dan saya kira dengan jumlah bayi yang begitu banyak yang sudah keluar dari Indonesia, tentu ini adalah satu jaringan atau sindikat yang tersistematis gitu ya, dan tentu harus diungkap ya, terutama tidak mungkin anak ini lepas dari Indonesia kalau tidak ada identitas gitu ya. Tidak ada pengurusan dokumen kependudukan gitu ya. Dan jika orang tua terlibat ya tentu harus diberikan hukuman, dan di Undang-Undang Pelindungan Anak itu sepertiga ya daripada hukuman asal. Jadi saya kira tentu kita akan menunggu ya hasil proses penyelidikan lebih lanjut, terutama mengungkap masih ada 24 bayi kita yang sudah berada di Singapura tersebut gitu. Bung Yasra, saya tertarik dengan apa yang Anda sebutkan soal kasus ini berulang. Padahal kalau lihat dari modus operandinya dimulai dari media sosial. Media sosial ini kan bukan sesuatu yang eksklusif ya, sesuatu yang terbuka. Dia tidak akan mungkin menjaring calon korban dengan tertutup, pasti terbuka. Kemudian Anda sebutkan tadi media sosial, salah satunya adalah Facebook. Ini kan hal yang sangat ironis ya, di satu sisi peristiwa ini berulang, artinya sepertinya sulit dihentikan. Kalau kita berpikir positifnya begitu, ini sulit dihentikan sehingga berulang. Tapi modus operandinya terbuka, harusnya mudah untuk segera selesai, tuntas. Bahkan nggak ada itu jaringan yang sampai sistematis, sampai bisa menjual bayi ke luar negeri, yang bisa saja kemungkinan akan melibatkan mereka yang memalsukan identitas. Jadi ada pemalsuan identitas, ada pidana lain lagi nih. Bagaimana analisis Anda sebagai Wakil Ketua KPAI melihat ini? Peristiwa berulang tapi sebenarnya modus operandinya ini terbuka. Harusnya mudah untuk diberantas. Ya kalau logikanya seperti itu ya. Tapi ya fakta menyatakan lain ya. Kita pada akhirnya berada di ujung gitu. Ketika peristiwa baru kita melakukan pengungkapan gitu ya. Jadi saya kira grup-grup terbuka gitu ya, dan termasuk juga WhatsApp yang jumlahnya cukup banyak, grup itu sebetulnya sangat mudah untuk dilakukan upaya pencegahan gitu ya. Kemudian termasuk juga kalau memang ada anggapan bahwa adopsi atau pengasuhan anak itu sulit dilakukan gitu ya, saya kira kan tidak juga gitu ya. Dan itu bisa diedukasi dan bisa dilalui dengan mudah gitu ya. Ya tapi lagi-lagi dilihat kasus ini dan kasus sebelumnya, memang secara umum kan soal kemiskinan gitu ya. Kemudian ada problem di mana keluarga yang tidak menghadirkan kelahiran bayi tersebut gitu ya. Sehingga oleh sindikat atau penjahat anak ini melihat kerentanan-kerentanan itu gitu ya. Tapi apapun itu alasannya gitu ya, perlindungan anak ini penting ya, generasi emas ini penting kita lindungi gitu ya, dan termasuk juga upaya pencegahan ya, yang saya kira
ya sangat mudah kita temukan ya di Iya. Facebook ya, di grup-grup ya pertemanan gitu ya, terkait akan ada mengasuh bayi, kemudian akan dididik dengan sebaik-baik mungkin, difasilitasi dan seterusnya. Dan bahkan Iya. informasi dari Polda Jawa Barat ini kan ketika hamil pun difasilitasi gitu ya. Jadi Ya saya itu dia. kira tentu peran RT RW sangat penting ya untuk melakukan upaya pencegahan. Berapa banyak bumil kita di RT RW tersebut gitu ya, kemudian dia mengakses ke layanan kesehatan di mana saja gitu ya, sehingga kerentanan-kerentanan itu bisa kita tutupi sejak awal gitu ya, sehingga kita tidak berbicara di ujung. Kalau kasus seperti ini kan sudah di ujung ya, dan kita memang mengalami situasi yang tidak mudah, apalagi sudah 24 bayi yang Oke, sudah lepas baik. dari Indonesia gitu ya, yang tentu Bung ini sangat kita Yasra, sayangkan gitu ya. baik. Bung Yasra, kalau konteks soal orang tua atau mungkin pihak yang menjual gitu ya, atau pihak yang mau menawarkan bayinya dalam apapun modusnya, misalnya adopsi dan lain sebagainya, katakanlah tadi ada faktor soal kemiskinan misalnya ya, itu kita taruh satu hal terlebih dahulu. Tapi ketika bicara sindikatnya ini, mereka kemudian punya sebuah kolom khusus di media sosial, dalam ini disebut tadi Facebook misalnya. Kalau kemudian di berbagai daerah juga ada, tadi disebutkan Bung Yasser sendiri, kasus ini sudah ada di DIY, kemarin sudah diungkap juga. Sementara terus terjadi persoalannya, kan ini sesuatu yang sangat lagi-lagi ironis, hal yang harusnya mudah ditutup, diawasi atau diberantas karena ini modusnya terbuka. Ini Anda menilainya lebih kepada apa? Ketidakseriusan dalam menangani ini, atau memang ini menjadi sebuah sindikat yang melibatkan oknum-oknum yang seharusnya bertanggung jawab tapi malah tidak bertanggung jawab? Ataukah kasus ini hanya akan muncul periodik saja? Ya, saya kira dengan mereka begitu leluasa dan terbukanya merekrut, menempatkan ya, kemudian jejaring yang sangat rapi itu, saya kira ini kan bukan kasus periode-periode tertentu gitu ya. Jadi memang ini saya kira kan sudah cukup lama ya. Nah, tinggal lagi tentu kita berharap ya pihak terkait baik dari sisi keamanan, kepolisian, dan termasuk juga Komdiji yang sebagai regulator media sosial ini, saya harap ini harus ada pengawasan gitu ya. Artinya ada anonim-anonim di media sosial yang merupakan melanggar dari hak anak ya, tentu saya kira harus ada tindakan tegas gitu ya. Apalagi bahasanya adalah adopter di wilayah ini, kemudian Ya, menerima bumil di wilayah ini, itu kan sudah ada wilayah-wilayah yang saya kira tentu ada orang-orang yang sudah disasar sebetulnya, walaupun kita tahu mungkin saja dia tidak berada di wilayah tersebut ya, tapi kerentanan-kerentanan ini tentu mereka baca gitu ya di wilayah-wilayah tersebut, dan saya kira disinilah kita harus bergerak secara bersama gitu ya. Tidak mungkin 24 anak itu kan lepas begitu saja ya, kalau tidak ada gerakan yang sistematis gitu, ada oknum-oknum iya, yang betul. sengaja mengambil dalam tanda petik kejahatan terhadap anak ini gitu ya. Jadi saya kira ini adalah pintu masuk bagi kita menjelang Hari Anak 23 Juli. Saya kira kita Ya, berharap ini adalah kejadian terakhir. Tapi kalau gerakannya seperti biasa-biasa saja gitu, kita melihat tidak ada problem di keluarga anak Indonesia, apalagi tidak ada ada momentum masalah di Hari media Anak ya sosial sebenarnya kita, ini ya. ya maka peristiwa ini akan berulang kembali gitu, Mas. Ya, tentu kita tidak menginginkan ini berulang kembali. Karena itulah kita berbincang, berdiskusi sore ini. Kita mau tahu apa sih susahnya untuk memberantas ini, kenapa berulang. Itu tadi yang saya berangkat dari pernyataan Anda pertama, berulang ini kan jadi kita tergelitik ya. Padahal modusnya terbuka. Sekali lagi soal itu. Tapi kita beralih dulu ke soal bagaimana pihak yang dalam hal ini disebut menjadi korban ya, atau orang tua atau mungkin terkait keluarga yang menawarkan bayinya. Oke, modusnya adopsi. Tapi kalau melihat kasus yang tadi disebutkan oleh pihak kepolisian Jawa Barat ya, yang tertangkap AF inisialnya, itu kan dari hasil laporan orang tua yang merasa ditipu karena belum dibayar. Artinya lebih pada belum ditipu karena belum dibayarnya itu, ditipu karena belum dibayarnya itu, bukan karena dia tidak sadar berarti ketika dia menjual bayinya bahkan sejak dalam kandungan, bukankah itu masuk
pidana TPPO juga. Menurut Anda apakah edukasi ini memang belum sampai kepada masyarakat keseluruhan? Iya, jadi memang isu keluarga ini memang isu yang cukup berat ya, Mas. Dari 13.000 orang tua yang kita survei di tahun 2020, 60%-nya kan nggak mengerti bagaimana cara berkomunikasi atau mengasuh anak secara baik gitu ya. Dan termasuk juga bagaimana hak-hak anak yang harus dipenuhi sebagaimana mandat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menjaga, melindungi, memberikan pendidikan karakter gitu ya. Sehingga tindak pidana perdagangan orang pun mungkin saja gitu dia nggak sadar gitu ya bahwa ini adalah penjahat anak dengan modus dan model yang terus berkembang gitu ya. Tapi apapun itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak berhak dekat dengan keluarga. Keluarga bertanggung jawab untuk melindungi anak. Nah, saya kira ini penting ya kita Ya, menjadi satu pandangan bersama kita sebagaimana di dalam regulasi yang sudah kita paham dan kita ya, jalankan di Indonesia. oke. Dan oleh sebab itu tentu kami berharap edukasi kemudian termasuk juga kampanye gitu terkait pentingnya hak anak, pentingnya pengasuhan anak berada di keluarga ini harus dikencangkan gitu ya. Oke. Dan dengan kasus ini saya kira adalah pintu masuk bagi kita betapa keluarga-keluarga kita masih rapuh gitu ya. Oke. Sangat mudah ditipu oleh penjahat-penjahat anak Baik, yang Bung tentu Yasra. apapun alasannya tidak dibenarkan gitu ya. Baik. Bung Yasra, kalau kita lihat ini kan kepolisian selain mengejar 3 DPO yang disebut intelektual dadernya dalam sindikat internasional perdagangan bayi ini, eh, polisi disebut juga akan mencari keberadaan dari 25 bayi yang disebutkan dalam kasus ini ya, yang disebutkan dijual ke Singapura. Sejauh apa kemungkinan ini bisa ditemukan? Dan pertanyaan paling pentingnya adalah akan dibawa kemana bayi-bayi ini? Apakah dikembalikan ke orang tuanya? Karena kalau kita lihat modusnya, ini kan orang tuanya menjual sebenarnya. Beberapa di antara, paling tidak satu kasus tadi yang disampaikan. Bagaimana kira-kira ketika pun bayi ini bisa ditelusuri di mana keberadaannya, lalu akan dibawa kemana? Ya, tentu tahap awal ketika bayi ini ditemukan yang 25 itu tahap awal itu harus ditempatkan di lembaga pengasuhan gitu ya. Lembaga kesejahteraan sosial anak kita baik dimiliki oleh pemerintah maupun dimiliki oleh keluarga. Di samping tentu akan di tracing juga terkait keluarga. Jika orang tua mengalami tindak pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita itu kan ada keluarga kedua dan derajat ketiga, nenek dan kakek gitu ya. Tapi tentu harus dilihat dulu apakah keluarga derajat ketiga ini memiliki kapasitas pengasuhan atau tidak gitu ya. Jangan sampai kita tempatkan tanpa asesmen yang mendalam, kemudian terjadi hal yang berulang kembali gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, jika keluarga besar tidak ada atau mungkin belum mampu mengasuh, ya untuk sementara ditempatkan di lembaga kesejahteraan Baik. sosial asuhan anak kita. Seperti halnya 6 bayi yang ditempatkan hari ini oleh Polda Metro itu kan Polda Jabar itu adalah di lembaga pengasuhan gitu ya. Jadi Baik. saya kira seperti itu continuum care yang atau sistem perlindungan anak kita yang ada gitu, Mas. Baik, kita berharap Bung Yasra ya bahwa tidak akan terulang lagi kasus perdagangan bayi ini, apalagi sampai dibawa ke luar negeri di perdagangan tradisional, dan kita berharap ini terungkap tuntas benar-benar, karena kalau di situ benar ada pemalsuan identitas harus diungkap siapa itu oknumnya. Terima kasih Bung Yasra Putra, Wakil Ketua dari Ya, KPAI. sama-sama. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.